Salah seorang pengasuh pondok pesantren di Demak, Jawa Tengah, dijatuhi vonis 15 tahun penjara, karena dinanggap terbukti bersalah melakukan pencabulan kepada belasan santrinya. Adapun yang memberatkan hukuman terdakwa, diantaranya korban ada yang masih di bawah umur, dan aksi pencabulan dilakukan sejak tahun 2019 silam. Pria Parubaya berinisial MA, usia 47 tahun, salah seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Demak, terbukti melakukan tindak cabul terhadap para santrinya. Dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri Demak, MA dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 50 juta dalam sidang putusan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Obaja DJ Hasitorus. Dalam persidangan yang dihadiri sejumlah korban dan keluarga korban, Hakim menolak permintaan kuasa hukum MA, yang menyatakan terdakwa tidak bersalah dan minta dibebaskan. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejari Demak, Adi Setiawan mengaku bersyukur, MA divonis sesuai dengan yang diajukan JPU. Menurut Adi, dari keterangan saksi terdapat belasan orang yang menjadi korban tindak asusila MA dalam kurun waktu 2019 hingga 2023, dengan modus korban diminta tolong oleh MA untuk memijat. Namun hanya 6 saksi korban yang bersedia memberikan keterangan di persidangan, 2 diantaranya anak di bawah umur, di mana para korban selain ada yang disodomi, juga ada yang disuruh memegang kemaluan terdakwa. Untuk vonis, alhamdulillah tuntutan JPU diakomodir, artinya vonis sesuai dengan tuntutan yang disampaikan JPU. Ya, vonisnya tadi 15 tahun penjara dan denda 50 juta subsidi 6 bulan kurungan. Yang memberatkan apa tadi? Tadi yang memberatkan pertama terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi korban, terus perbuatan terdakwa mencoreng nama baik pondok pesantren Mustafa, dan perbuatan terdakwa menimbulkan korban lebih dari 1 orang atau beberapa korban. Kalau korban sendiri dari pengakuan saksi dan tersangka ada berapa? Terdakwa. Kalau dari pengakuan saksi, korban itu ada belasan, mak yang berani menjadi saksi bukan hanya 6. Itu modus yang dilakukan apa? Modus yang dilakukan kemarin keterangan dari saksi itu biasanya anak-anak dipanggil untuk memijat di dalam kamar. Nah, biasanya memijat ini ada 2 atau 3 anak, lebih dari 2. Setelah memijat, kemudian anak disuruh memijat ke area sensitif dari terdakwa, kemudian si terdakwa membuka sarung yang dipakai anak-anak, karena kebiasaan dari di model itu anak-anak tidak memakai celana dalam. Sementara itu R, salah satu orang tua korban yang mengikuti jalannya persidangan masih memendam rasa jengkel kepada MA, dan berharap MA dihukum lebih berat lagi karena telah merusak masa depan putranya. Ya sudah maksimal. Sudah sesuai harapan jenengan, Pak? Ya. Sebetulnya itu saya itu masih keberatan. Pengennya gimana, Pak? Pengennya itu lebih dari 5. Kenapa, Pak? Karena itu satu itu anak saya termasuk yang paling tidak terima. Bapaknya juga nggak terima sekali atas anak saya mau belajar ngaji atau ning santri itu diperbuat Seperti itu, Pak. begitu. Saat ini anaknya gimana, Pak? Alhamdulillah anak saya sudah di majelis taklim di pesantren kudus. Tapi tetap masih menyimpan rasa jengkel ya, Pak, ya? Masih meneruskan belajar ngaji. Kasus pencabulan di Demak ini semakin mencoreng dunia pondok pesantren dan membuat banyak pihak terkejut. Akibat kasus tersebut, pondok pesantren tempat terdakwa mengasuh ratusan santrinya di daerah Kecamatan Mijen, Demak, saat ini ditutup. Sementara itu hingga kini belum tanggapan dari terdakwa ataupun kuasa hukum terdakwa. Apakah akan melakukan banding terkait putusan hakim atau menerima?